Seperti yang terlihat teman-teman, sebuah mesin planer atau mesin ketam dari Haston. Hari ini kita akan lihat seberapa istimewa mesin ini. Dari build quality-nya sih lumayan menjanjikan ya. Bagus dan unik bentuknya. Lebar mata planernya 82 mm, kemudian kedalaman strutnya 1 mm, kecepatan tanpa bebannya 15.000 rpm teman-teman. Powernya 500 watt, 220 volt 50 Hz, kemudian beratnya 2,8 kg. Cukup berbobot ya. Double insulated, kemudian untuk sertifikasinya lengkap ya, barang resmi, garansi 1 tahun. Base plate-nya terlihat mantap dan rata ya, depan dan belakang. Saya cek sebentar untuk blade-nya. Blade-nya lumayan tajam ini, tapi sepertinya nih agak kurang keluar sedikit mata blade-nya. Nanti kita coba dulu. Untuk handlingnya juga mantap. Saklarnya kecil seperti ini, ada locknya. Langsung aja tanpa basa-basi kita cobalah ya. Kesan pertama cukup smooth teman-teman, nggak ada hentakan yang berarti ya. Cukup halus suaranya untuk sebuah mata planer yang 15.000 rpm. Ditaruh pun juga nggak ada getaran yang berarti ya. Sepertinya benar memang mata planernya kurang keluar ya. Jadi ini di settingan 0 benar-benar tidak ada yang terserut. Kesan pertama cukup oke teman-teman ya, tapi memang saya rasa ini matanya harus disetting ulang karena ini menurut saya kurang pas lah ya, kurang enak. Kalau teman-teman lihat ya, ini ya di awalan pertama ini ada rasa gredeknya gitu, ada rasa nyangkutnya. Nah itu kemarin juga saya konsultasi ke senior kita Kang PCM Kayu, itu juga katanya memang itu terlalu ke dalam, jadi kurang keluar untuk mata planernya. Jadi ini akan saya setting sebentar untuk mata planernya biar lebih enak lah, harapannya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat atau bisa meniru cara saya menyeting atau enggak juga nggak apa-apa. Banyak cara menyeting mata planer di tutorial di YouTube ya, silakan teman-teman bisa cari dan bisa terapkan sendiri sesuai dengan enaknya teman-teman ya. Kita lepas dulu semua matanya ya. Kemudian base plate-nya kita luruskan lagi seperti semula, jadi depan belakang harus lurus. Itu untuk penyetelan mata planer awal ya. Setelah itu kita lepas dulu ini kaitannya, ini besi pengaitnya ini kita lepas, kemudian kita pasang mata planernya, kita baut dua aja kanan dan kiri. Nah dari sini kita akan cari titik keseimbangannya teman-teman ya. Kita cari posisi lurusnya kanan dan kiri. Kita tekan pakai penggaris atau kayu yang lurus, penggaris plastik atau penggaris aluminium bisa.
sampai benar-benar lurus kanan dan kiri teman-teman ya. Agak gesek sedikit nggak apa-apa, yang penting kanan dan kiri itu geseknya sama, lurus. Setelah kira-kira lurus, kita kencangkan sedikit bautnya, kemudian besi pengaitnya kita pasang lagi. Jadi ini nanti akan kita jadikan patokan untuk pemasangan di sisi sebelahnya teman-teman ya, mata yang satunya lagi. Cara mengetahui kalau ini sudah rata seperti ini teman-teman ya. Jadi kita taruh penggaris aluminium seperti ini, kemudian kita dorong. Nah, pergerakannya itu berapa mili? Ini kan kelihatan 5 mm ya. Nah, di sisi kanan juga harus 5 mili juga, sama. Kalau nanti meleset misalkan dari 5 mili ke 7 mili, berarti itu masih belum rata. Nah, setelah seperti ini kita lepas lagi ini untuk menyeting malnya ini teman-teman. Nah, bagusnya untuk malnya si Haston ini teman-teman, ini bisa disetting teman-teman ya. Kalau biasanya mal yang blender lain itu paten dari pabrik, jadi nggak bisa disetting. Kalau ini bisa. Jadi ini saya suka ini karena bisa kita sesuaikan ya. Kalau dari pabrik, kalau misalnya nggak pas ya nggak bisa dipakai ya, harus diamplas-amplas atau dikikir-kikir biar pas. Kalau ini bisa disetting seperti ini, jadi lebih gampang. Ini yang kita jadikan patokan untuk pemasangan mata blender sebelahnya. Kalau udah seperti ini, mata blender sebelahnya tinggal ngikut aja ya. Diratakan seperti ini. Habis itu kita pasang semua. Saat pemasangan pastikan semua bautnya itu kencang teman-teman ya. Double check, triple check berkali-kali biar pasti kalau memang itu sudah kencang. Karena ini getarannya tinggi teman-teman ya, putarannya tinggi, 15.000 rpm itu tinggi sekali. Kalau sampai nanti ada baut yang kendor kemudian menghantam bodinya ya berantakan itu pasti. Jadi hati-hati dan pastikan semuanya kuat. Setelah kita setting, kita akan coba, mudah-mudahan jadi lebih enak. Videonya tidak saya percepat dan tidak saya potong teman-teman ya.
cukup bagus, cukup enak setelah disetting teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat sendiri hasilnya sangat halus, sangat mulus, cukup memuaskan. Panasnya juga tidak panas sama sekali teman-teman, ini hangat. Kalau teman-teman ingat, saya pernah mereview blender saya yang dulu itu, keluhan pertama saya adalah panas teman-teman ya. Jadi saya pakai sebentar udah panas. Kalau ini hampir tidak panas sama sekali, cuman hangat normal aja. Kemudian ini kabelnya juga panjang sekali, 2 meter. Secara umum saya cukup puas dengan kinerjanya teman-teman ya. Bagus dan mantap, mulus dan halus. Kalau mungkin ada sedikit kekurangan dari settingan-settingan mata blender, mungkin itu bisa disetting lagi. Memang setting mata blender itu butuh kesabaran teman-teman ya. Kemudian hal sederhana dan sepele yang penting juga adalah manual booknya ini teman-teman ya. Manual booknya ini sangat lengkap. Jadi dari gambar maupun tulisannya sangat lengkap. Bahkan ini untuk pemula yang belum pernah pegang, kemudian mempelajari manual booknya ini, bisa jauh lebih cepat memahami cara kerja dari mesin blender ini. Ini hal sederhana yang patut diapresiasi ya. Kemudian untuk aksesoris lainnya juga mantap semua, tidak ada komplain ya. Justru yang mal ini bisa diapresiasi menurut saya, karena bisa kita setting-setting sendiri ke saat kita butuhkan. Kelebihan yang lain yang menurut saya patut disebut adalah casingnya ini teman-teman. Casingnya ini kita bisa buka sehingga carbon brush dan bearingnya itu kelihatan teman-teman ya. Jadi untuk perawatan maupun pelumasan bearing itu lebih gampang, lebih mudah. Kalau saya punya yang lama itu tertutup ya, jadi kalau rusak bearingnya nggak bisa dirawat dulu, nggak bisa dilumasi dulu, tahu-tahu harus langsung ganti aja gitu. Kalau kita mau pelumasan ya seperti ini, tinggal dilumasin aja atau dikasih gemuk. Dan kalau perawatannya rutin juga tentunya lebih awet ya. Hal-hal yang menurut saya masih bisa diimprove adalah ini teman-teman. Handle-nya ini kalau menurut saya bagusnya ditambahin karet ya. Jadi gripnya itu lebih enak. Meskipun ini juga cukup, tapi kalau dipasangin karet saya rasa lebih gagah lagi ini. Kemudian satu lagi adalah fan belnya teman-teman ya. Fan belnya itu kalau menurut saya ini terlalu lunak, jadi mungkin ada sedikit getaran yang akibat dari fan belnya ini yang kurang kaku ya. Kemudian satu lagi yang harusnya mungkin bisa ditambahkan itu lubang di sini teman-teman ya. Jadi kalau ada lubangnya di sini, saat kita setting itu kita bisa putar fan belnya itu tanpa harus membuka covernya itu ya. Saya rasa itu ya kalau boleh dibilang hal yang perlu diimprove menurut saya pribadi ini, bukan mengajari ya. Saya rasa cukup teman-teman ya. Kalau teman-teman berminat silahkan cari sendiri di toko-toko ataupun di toko online. Harganya mungkin 400 ribuan sepertinya ya. Sangat worth it untuk sebuah mesin blender yang sebagus ini. Semoga kita semua sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.